Hai, hari ini kita akan belajar gerund and infinitive. Gerund dan infinitive memiliki kesamaan, yaitu sama-sama memiliki bentuk verbal yang di dalam sebuah kalimat bisa berfungsi sebagai sebuah noun atau kata benda. Dengan begini, baik gerund ataupun infinitive, keduanya bisa menempati berbagai posisi noun dalam kalimat. Gerund adalah salah satu bentuk verb yang berakhiran dengan ing, yang biasa disebut dengan verb ing, tapi berfungsi sebagai noun. Contohnya, drinking, singing, traveling, running, walking, and dancing. Kita bisa merubah semua action verb menjadi bentuk verb ing atau gerund ini. Gerund membentuk sebuah gerund atau verb ing. Pada umumnya, untuk membentuk sebuah verb menjadi gerund, kita hanya perlu menempelkan akhiran ing pada kata kerja tersebut. Contohnya, start, yang berubah menjadi starting. Namun, beberapa kata tertentu memerlukan sedikit penyesuaian seperti: pertama, untuk verb yang berakhiran huruf e, hilangkan huruf e tersebut dan tambahkan akhiran ing. Contohnya, ride menjadi riding. Nah, untuk yang kedua, untuk verb berakhiran huruf ie, ganti huruf ie tersebut dengan huruf y. Kemudian tambahkan akhiran ing. Contohnya, die menjadi die. Nah, berikutnya infinitive. Infinitive adalah bentuk verbal yang bisa berfungsi sebagai noun dalam kalimat. Pola dari infinitive adalah to plus base verb. Contohnya, to drink, to sing, to travel, to walk, to run, and dance. Gerund dan infinitive memang berasal dari verb, namun di dalam kalimat mereka akan berfungsi layaknya sebuah noun. Bisa menempati posisi subjek maupun objek. Berikut contoh kalimat penggunaan gerund dan infinitive yang benar. Berikut contoh gerund dan infinitive. Running is good for our body's health. Gerund di posisi subjek, runningnya sebagai subjek. I like walking. Gerund di posisi ini sebagai subjek juga. I like walking. I want to drink a glass tea. Infinitive di posisi objek. Nah, berikut ini ada beberapa fungsi di gerund atau infinitive. Pertama, fungsi subject of sentence. Contohnya, walking on the road might be fun. Itu sebagai gerund. To work on the road may be fun. To work, infinitive. Nah, kedua kalimat di atas menggunakan gerund dan infinitive dan dapat digunakan sebagai subject of sentence. Selanjutnya, ada fungsi subject complement. Contohnya, my goal is winning the prize. Winningnya sebagai gerund. My goal is to win the prize. To win, infinitive. Keduanya dapat digunakan sebagai subject complement, namun gerund lebih umum. Jadi gerundnya itu lebih sering muncul. Selanjutnya ada fungsi object of preposition. Contohnya, the man read a book about cooking. Itu adalah gerund, berfungsi sebagai gerund. You have no other option but to negotiate with your manager. Itu adalah infinitive, to negotiate. Oke? Gerund umum menjadi object of preposition, sedangkan pada infinitive beberapa preposition saja, antara lain except dan but yang kadang diikuti infinitive. Nah, ada juga verb yang diikuti gerund atau infinitive. Yang pertama yang diikuti gerund dulu. Kondisi pertama, tanpa tambahan agent. Verbnya acknowledge, advise, appreciate, avoid, enjoy, finish, forget, help, understand, and then send. Contohnya, he enjoys playing. Kondisi yang kedua, butuh tambahan agent. Verbnya hear, watch, see, and then send. Contohnya, I saw you throwing the food. Selanjutnya diikuti oleh infinitive. Kondisi pertama, tanpa tambahan agent. Verb agree, appear, begin, care, choose, continue, decide, forget, get, had, learn, hope, like, love, plan, intention. Contohnya, she forgot to come. Kondisi kedua, butuh tambahan agent. Verbnya advise, allow, choose, get, help, invite, teach, tell, and then send. Contohnya, I told him to call you. Kondisi ketiga, dapat ditambahkan agent atau opsional. Verbnya ask,
expect, accept, need, prepare, promise, want, and then some. Nah, contohnya, I need to know the correct answer. I need you to know the correct answer. Nah, untuk kondisi yang terakhir, tanpa to. Verbnya feel, have, hear, help, watch, see, and then some. Nah, contohnya, he heard you pass the exam. Yang terakhir diikuti gerund atau infinitive. Kondisi pertama, tanpa perbedaan makna. Verbnya begin, continue, had, like, love, prefer, start, and then some. Contohnya, I continue playing. Playing sebagai gerund. I continue to play. To play sebagai infinitive. Nah, yang kedua, kondisi kedua, dengan perbedaan makna. Verbnya forget, remember, stop, and then some. Contohnya, he stopped eating strawberry. Stopped eating. Itu sebagai gerund. Dia berhenti makan strawberry. He stopped to eat strawberry. Sebagai infinitive, to eat. Artinya, dia berhenti melakukan kegiatan lain untuk makan strawberry. Nah, okay, thank you for watching. Bye-bye.